Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa para tokoh masyarakat, pengurus organisasi dan lembaga-lembaga yang hadir dari Basra atau Auma atau Forum Kiai Muda Madura yang menyediakan waktu untuk kita semua, memfasilitasi kita semua dalam pertemuan yang sangat mulia ini. Dan tak lupa juga yang mulia akhina fillah walillah Kiai Haji Najih Maimun, Kiai Haji Idrus Romli. Mudah-mudahan beliau berdua diberi kesehatan sehingga bisa menyertai kita dalam dakwah-dakwah beliau serta kemaslahatan umat Islam. Tak lupa juga yang hadir, yang saya kenal, yang kebetulan saya kenal namanya, yaitu Kiai Ali Karor, Kiai Muhammad Rafi'i, dan para kiai yang tentunya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ada kalanya saya memang belum kenal, ada kalanya sudah pernah kenal tapi lupa, mungkin karena lama tidak berjumpa, barangkali demikian. Bapak-bapak dan saudara-saudara, saya teringat gedung ini dulu saya pernah ikut kajian yang hampir sama di sini bersama almarhum Kiai Tijani Perinduan. Waktu itu juga menyikapi kalau lebih mudah dikatakan musuh besar umat Islam bersama-sama. Saya hadir di sini kalau tidak salah kurang lebih 10 tahun atau lebih dari 10 tahun yang lampau. Jadi ini untuk kedua kalinya saya masuk gedung ini. Kan itu sama saya ingat, jadi begitu masuk di luar, oh ini kan gedung yang dulu itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada keberkahan bagi kita semua. Allahumma amin. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat, saya tidak memperpanjang dalam memperkenalkan diri maupun basa-basi di mukadimah, tapi waktunya yang sangat sempit, maka saya mendapat tugas untuk berbicara sedikit masalah aswaja. Kalau tadi moderatornya agak sedikit kepleset gitu, bukan aswaja tapi salah ucap, rupanya azwaja gitu ya. Jadi lalu saya kembalikan lagi menjadi aswaja gitu ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena forumnya memang itu, bukan azwaja ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mendapatkan tugas untuk membedah tatkala Mukarram Al-Ustaz Akhina Al-Karim Al-Ustaz Umar Hamdan telepon saya tanya, saya dapat porsi apa ini? Karena saya melihat beliau berdua ini memang porsi di aswaja itu memang luar biasa. Saya porsinya azwaja mungkin ya, porsi azwaja ini kurang barangkali begitu. Kata Ustaz Umar Hamdan, saya disuruh mengungkap urusan-urusan PKI dan sebagainya. Tapi anehnya kok saya ditaruh pembicara pertama ini. Kalau pertama judulnya mengembalikan aswaja ini, ya. Mestinya Idrus Romli dulu, saya terakhir. Urusan PKI kan urusan perang ya. Kalau urusan azwaja memang ya urusan yang senang-senang ini. Baiklah, mudah-mudahan dengan joki-joki ini tidak menjadikan kita ngantuk barangkali. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau bicara aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah,
dalam pandangan saya ini ya, mudah-mudahan kalau saya salah ada yang meralat dan mengedit barangkali bahasa sekarang. Jadi aswaja dalam konteks kekinian itu dibagi menjadi dua. Kalau kita mengembalikan pemikiran pemahaman aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, pertama adalah konteks secara ilmiah, yang kedua konteks secara pergerakan. Secara ilmiah dan pergerakan memang tidak bisa dipisahkan, tapi sejatinya terpisah. Karena itu forum ulama muda di dalam kajian ini mengembalikan kepada pemikiran aswaja. Nanti selayaknya setelah acara ini selesai menentukan langkah, menentukan sikap, mau mengambil sikap ilmiah atau mengambil sikap gerakan. Saya contohkan begini, aswaja dalam konteks ilmiah maka dibatasilah oleh para ulama-ulama salaf ya, ulama-ulama terdahulu, bahwa yang secara ringkas kalau kita di Indonesia, sekali lagi saya bicara di Indonesia, negara Indonesia, lebih kecil lagi negara Madura ya, lebih kecil lagi ya, maka kita tidak akan berbicara tentang dunia Timur Tengah tidak, tapi bicara yang ada di Indonesia. Maka di Indonesia namanya aswaja itu kalau di dalam fikih, keilmuan fikih Indonesia ini ya, maka harus mengikuti madhabnya Imam Syafi'i karena kita warga Indonesia gitu ya. Dalam dunia ketauhidan atau akidah maka kita mengikuti madhab Asy'ari kalau untuk Indonesia. Kita tidak bicara Maturidi, dan di fikih juga kita tidak bicara Hanafi, Maliki maupun Hambali, tapi Indonesia yaitu Syafi'i dan Asy'ari, itulah Indonesia. Kemudian di dalam kitab tasawuf ini kita mengikuti mazhab yang banyak diserap oleh bangsa Indonesia adalah kalau secara ilmiah atau kita mengarah kepada ajaran siapa adalah Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, yang beliau membatasi bahwa tasawuf yang diikuti itu adalah tasawuf yang dibingkai atau berbasis syariat. Jadi kalau ada tasawuf yang keluar dari syariat maka tidak diikuti, begitu ya, tidak diikuti. Kemudian juga mengikuti ajaran Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang mengikuti Habib Abdullah Al-Haddad, karena juga banyak habaib yang ada di Indonesia mewakili dari tasawuf ala manhaj Quryatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti kitab Nasaih Ad-Diniyah yang dibaca di hampir pesantren-pesantren besar. Itu tentu kita tidak bisa meninggalkan hal tersebut. Mungkin saya lebih mengerucut pada 3 tokoh untuk tasawuf, yaitu Imam Junaid Al-Baghdadi karena membingkai tasawuf yang berbasis syariat, gitu ya. Kemudian Imam Ghazali karena memang buku beliau yang sudah tidak asing di tengah masyarakat Indonesia dan kiai-kiai sufi terdahulu. Dan terakhir adalah Habib Abdullah Al-Haddad, mewakili dari generasi para habaib. Nah, ini dari sisi tasawuf. Nah, kalau itu yang kita bahas, maka yang dinamakan aswaja adalah aswaja dalam tingkat ilmiah, begitu. Selain dari itu, maka tidak bisa di Indonesia ini dikatakan aswaja. Dan aswaja dalam ilmiah Indonesia yang sejak awal dibawa oleh para wali songo yang mengacu kepada 3 hal tersebut ya. Jadi fikih mengikuti mazhab Syafi'i, kemudian tauhid mengikuti mazhab Asy'ari, gitu ya. Sedangkan tasawuf mengikuti 3 tokoh sentral untuk di Indonesia. Walaupun kita juga mengenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan sebagainya, tapi dalam pandangan kita umumnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan diambil dari segi ilmiahnya, kan gitu, dengan keyakinan kita, tabarukan, kan gitu, tawasul kita, kan demikian ya, tapi bukan ilmiahnya. Baik, itu yang bagian pertama. Yang bagian kedua adalah Ahlussunnah wal Jamaah dalam konteks pergerakan. Dan ini juga di zaman terdahulu ya sudah ada, di zaman ulama-ulama kita yang memang semacam itu. Saya contohkan, saya pernah baca sejarah tentang Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini beliau kan
dunia, ada hidup dalam dunia pergerakan, yaitu melawan penjajah, kan begitu ya. Nah, ini yang diajarkan, yang didalami adalah kitab Sulamut Taufik. Saya pernah baca demikian. Artinya sama dengan kita yang di pondok-pondok yang di Madura ini, belajarnya Sulam Taufik. Cuman tidak dikenal sebagai, maaf kalau kita katakan tidak dikenal sebagai kiai, begitulah. Ya, makanya Negoro. Kenapa kok demikian? Karena dunia beliau adalah dunia pergerakan. Ya. Nah, aswaja di dalam bidang ini kita perlu juga diklasifikasi. Kita nanti arahnya, forum ini arahnya kemana? Mengambil langkah mana? Apa langkah ilmiah? Berarti kita kajian ilmiah semacam basul masail dan sebagainya, atau bidang pergerakan sebagaimana diharapkan oleh moderator tadi. Nanti ada rekomendasi apa ya, menyikapi apa, ini tergantung kita mengemasnya dalam seminar ini. Itu sebagai mukadimah saya tentang memahami aswaja, mengembalikan citra aswaja kepada basic yang asli murni produk Indonesia gitu ya. Dan produk Indonesia ini tidak harus meninggalkan dunia yang sudah ditanamkan oleh para ulama ya. Kita tidak perlu merubahnya, tapi gimana untuk mengembalikan pemikiran-pemikiran yang sekarang sudah mulai lentur, mulai keluar dari garis-garis tersebut, kita kembalikan kepada dunia yang sebenarnya, baik itu keilmian maupun pergerakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, zaman sekarang ini kan luar biasa ya. Jadi pemahaman ilmiah itu kadang-kadang kalah dengan pergerakan. Pemahaman ilmiah ini bahaya sebenarnya. Pergerakan itu boleh dilakukan asalkan basicnya ini tetap, keilmiahnya tetap tidak berubah. Pangeran Diponegoro dan yang lain-lain itu beliau ahli pergerakan, tapi basic dari keyakinan paling tidak berfikih mengikuti Sulam Taufik, bertauhid mengikuti Sulam Taufik dengan tauhid yang dasar, itu nggak ditinggalkan oleh beliau. Karena itu aman-aman saja lah. Nah, beliau sampai mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional, kan begitu ya. Dan tidak menjadi pahlawan sekuler, tidak. Tapi beliau tetap mengikuti apa yang diajarkan oleh guru-gurunya, barangkali demikian. Tapi mohon maaf, saya tidak begitu mendalami siapa guru beliau, tidak. Cuma sejarah yang pernah saya baca itu semacam itu ya. Nah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, zaman sekarang agak sedikit berbeda. Zaman keterbukaan ini agak sedikit berbeda. Seringkali kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, bahkan kadang juga keluarga kita, tatkala kita awal mula belajar aswaja ini memang dalam dunia keilmian, nah, yang dikemas oleh pesantren mulai dari yang dasar alat seperti gampangannya fa'alaiful fa'lan gitu ya. Ini memang tidak bisa dikatakan ilmu fa'alaiful fa'lan itu apa aswaja itu, bukan, tidak bisa. Tapi nanti mengarahnya kepada pemahaman kitab-kitab yang dasarnya kan aswaja gitu ya. Sampai yang kitab sudah besar-besar, mungkin juga ada yang sampai khatam Ihya Ulumuddin ya. Tapi begitu keluar dari pesantren, keluar dari komunitas-komunitas kita ya, kemudian mereka melangkah ke masyarakat. Di sana menemukan banyak hal yang tidak didapatkan di dalam keluarga, baik itu keluarga rumah tangga maupun keluarga pendidikan semacam pesantren, sekolahan dan lain sebagainya, perkumpulan-perkumpulan. Di sanalah akan sedikit mulai ada gesekan-gesekan. Kenapa? Ya karena musuh Islam, kalau kita pada suatu yang besar ya, bahwa musuh Islam ini tidak akan tinggal diam. Ya, kalau dalil kuno ya, dalil kuno di kalangan para ulama-ulama ya, bahkan kiai zaman-zaman dulu itu sama dengan dalil kita yang orang-orang modern ini. Dalilnya cuma satu sebenarnya ayatnya ini. Walan tarda ankal yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Selama-lamanya tidak akan gitu, tinggal diam, tidak akan membiarkan, tidak akan ridho kan gitu terhadap kalian umat Islam, al-Yahudi wan Nasara, orang Yahudi dan orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti langkah-langkah mereka, pemahaman mereka. Jadi kalau dalam kajian dikatakan demikian, millah itu tidak harus ikut agama. Millah itu bukan berarti orang Yahudi maupun Nasrani mengharapkan kita masuk Yahudi atau masuk Nasrani, bukan begitu ya.
Ya memang tujuan utama gimana caranya Islam tidak ada di dunia, yang ada hanya Yahudi dan Nasrani, begitu tujuannya. Tapi konsep mereka orang Zionis maupun misionaris, Zionis itu orang-orang Yahudi, misionaris adalah orang-orang Nasrani, itu tidak terlalu mengharapkan kita masuk agama mereka. Yang penting sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW tatkala menasihati umat Islam, jangan sampai nanti di akhir masa kalian ini mengikuti orang-orang ya ahlul kitab yang sampai kalau mereka masuk di lubang biawak pun kalian akan mengikutinya. Itu kan kata Nabi, tidak mengatakan nanti kalian jadi orang Yahudi atau pindah agama, kan tidak. Dan kalau Nabi tanya siapa ya Rasulullah, apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani, Nabi hanya mengatakan siapa lagi kalau bukan mereka, kan gitu. Artinya suatu saat umat Islam ini akan mengikuti langkah mereka, Yahudi dan Nasrani. Nah inilah yang saya katakan bahwa musuh sebenarnya ini ada dua, musuh besar yaitu dua, yaitu apa? Ahlul kitab yang terdiri dari Yahudi dan Nasrani. Itu ya. Yahudi dan Nasrani berbeda. Kalau Nasrani itu adalah agama misi. Karena Nasrani agama misi, maka mereka membuat pergerakan-pergerakan dan juga pemurtadan terhadap umat Islam. Tapi kalau Yahudi tidak, Yahudi ini adalah kaum yang eksklusif. Jadi tidak ada orang dikatakan saya ini masuk Yahudi, itu tidak ada, tidak boleh diterima. Karena Yahudi ini adalah ras, begitu ya. Seperti kita ini, kita orang Indonesia, kan tidak mungkin dokter, saya mau dokter jadi asli orang Inggris, kan tidak bisa, kan gitu ya. Kenapa? Ini ras. Nah, Yahudi pun demikian. Yahudi tidak membuka diri untuk pendaftaran seseorang jadi Yahudi, tapi Yahudi menginginkan bahwa umat seluruh dunia ini berkiblat kepada perilaku Yahudi. Nah, begitu. Kalau sudah berkiblat, ya sudah dianggap berhasil. Itulah program Zionisme. Baik, kita melihat fenomena kalau zaman dahulu kala ini bahwa ras Kristen atau Nasrani itu kan hidup di dunia barat, dan Nasrani ini tunduk kepada tunduk kepada perintah-perintah Yahudi yang bangsanya kecil. Mungkin lebih mudah dikatakan Nasrani zaman sekarang diwakili oleh Amerika, sedangkan Yahudi diwakili oleh Israel. Yang unik, negara adidaya Amerika, polisi dunia Amerika itu disetir oleh Yahudi yang jumlahnya cuma beberapa saja. Ini kenyataan realita yang nyata di dunia. Karena itu Amerika mempunyai standar ganda untuk menghadapi dunia ini. Kalau sesuatu kira-kira yang tidak bertabrakan dengan orang Yahudi, maka Amerika mau melakukannya. Tapi begitu bertabrakan, maka Amerika tidak mau karena takut kepada bangsa Yahudi. Baiklah Bapak-bapak, karena mayoritas kita membicarakan Amerika, dan Amerika ini menjadi sentral zaman sekarang pergerakan Nasrani, maka kita juga harus tahu sejarah. Dulu di Amerika atau Eropa pada umumnya dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Nah, orang Nasrani ini pada akhirnya dibagi menjadi dua, yaitu orang yang ortodok alias orang yang Katolik yang mengikuti ajaran gereja, dengan segala macam fatwa gereja diikuti. Di sisi lain ada orang-orang Nasrani yang alergi terhadap gereja, maka mereka mendirikan perkumpulan namanya Protestan. Yang namanya suka protes, ya. Maka di dunia barat ada dua aliran Nasrani, yaitu Katolik termasuk juga Ortodok. Yang kedua adalah Protestan yang tidak mau dengan fatwa gereja. Jadi setiap fatwa gereja itu ditolak. Karena yang bagian Katolik dikatakan fatwa gereja adalah hukumnya mutlak untuk diterima. Baik Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah dan ibu-ibu yang dicintai oleh Allah, saya lanjutkan sedikit untuk mengungkap siapa sebenarnya musuh kita, ya, musuh Islam itu siapa. Di dunia atau di kelompok Protestan ini ada dua golongan. Satu golongan protes yang setengah-setengah. Jelas ya? Gimana protes yang setengah-setengah? Artinya begini, dia ini masih ikuti aturan gereja dan dia protes yang menurut dia tidak cocok dengan keinginannya, tapi tetap masih mengaku bahwa gereja ini
menjadi sumber inspirasi. Itu maka dikatakan masih Kristen Protestan, di dalam Protestan. Yang kedua, Protestan yang memang sudah alergi terhadap gereja, yang gereja itu tidak ada, gitu ya. Maka ini cenderung kepada ateis, sehingga semua fatwa gereja ditolak. Karena ditolak maka membuat kelompok sendiri. Ya inilah adalah orang-orang ateis yang pada akhirnya oleh kelompok gereja semacam Roma dan segala macam ini disingkirkan. Maka mereka lari ke wilayah timur dan lebih mudah menyeberang ke Rusia. Nah, Rusia kemudian mekar di sana adalah orang-orang yang tidak percaya terhadap Tuhan. Kenapa? Gitu. Ini kan jauh sebelum Islam maksudnya ya. Kenapa gitu? Karena mereka memang benar-benar protes terhadap keputusan gereja. Maka sebenarnya komunisme ini tiada lain anak dari Kristen. Kristen itu adalah sebuah komunitas yang disetir oleh Zionis. Jelas ya? Ini peta dunia zaman dahulu itu begitu. Maka tujuan mereka, kalau mereka ini bersanding, Yahudi dan Nasrani bersanding, mereka ribut. Ya, perebutan macam-macam. Kristen Protestan dengan Katolik, kalau mereka bersanding, mereka berebut, mulai berebut pangkat, berebut kedudukan, berebut pengaruh dan segala macam. Nah, tatkala Islam ini muncul, maka baik Yahudi yang kelompoknya kecil tapi eksis dengan Zionisme itu, kemudian Kristen yang Katolik yang asli maupun Kristen yang Protestan, dan juga Kristen yang sudah tidak mengakui kekristenannya lagi, tidak mengakui keagamaannya, yaitu menjadi ateis atau komunis. Nah, tatkala Islam ini muncul, maka semuanya ini Yahudi, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan komunis atau ateis, mereka menyatu kembali karena melihat ada suatu fenomena di dunia ini, yaitu munculnya Islam yang bukan dari komunitas mereka, sehingga Islam dijadikan musuh bersama. Islam dijadikan musuh bersama. Itu peta sebenarnya demikian. Ya tentu kalau kita bicara tentang komunisme, mungkin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diwakili, walaupun tidak sama betul, diwakili dengan komunitasnya Abu Jahal barangkali itu ya, Abu Lahab dan teman-temannya kan begitu ya. Nah, kalau Kristen ya masih ada di sana, Yahudi juga ada, kan sudah memang ada. Jadi kalau zaman sekarang ini namanya komunisme, maka zaman dahulu kala namanya kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu tidak bisa dikatakan Yahudi, tidak bisa, karena Yahudi punya komunitas sendiri, dan kafir Quraisy tidak bisa dikatakan sebagai orang Kristen karena Kristen punya komunitas sendiri. Maka tiga hal ini, baik itu kafir Quraisy atau Yahudi maupun Nasrani di zaman Nabi, juga sama-sama mereka bersatu untuk memusuhi Islam. Ini ternyata berkembang sampai sekarang dengan segala macam apa yang mereka lakukan ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, disinilah letak pentingnya kita menyadari kita sebagai warga Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kalau memang kita eksis dan ingin menjadi warga Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang dulu diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian oleh generasi berikutnya para ulama, sampai generasi ulama-ulama kita Indonesia yang berjuang melawan Belanda, dan juga kemungkaran-kemungkaran berikutnya, sebenarnya sudah seharusnya kita meletakkan musuh sebagai musuh, dan kawan sebagai kawan. Jangan sampai kita meletakkan musuh sebagai kawan, kawan sebagai musuh. Ini tidak efektif. Coba kita jujur saja sekarang, dunia media ini, umat Islam secara mendunia ini itu kalah dengan media musuh. Saya katakan non muslim ya, non muslim kan macam-macam isinya ya. Itu kalah kita. Di Indonesia pun namanya media ini kalah kita. Kenapa? Ya karena kita kurang pandai meletakkan musuh sebagai musuh. Ini permasalahan, problem yang kita hadapi sebagai orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tahu, dan kita kalau setiap keluarga muslim yang taat, kita tanya jujur saja,
Apakah acara televisi ini dari mulai subuh di setel sampai jam 12 malam di setel, sebenarnya acara itu menguntungkan Islam berapa persen atau lebih menguntungkan acara-acara non muslim? Saya yakin setelah dua orang ini masih sholat, masih taat, akan mengatakan iya, memang tidak ada yang menguntungkan perjuangan Islam. Ya, ini menyadari. Hanya kadang-kadang kita sudah menyadari itu tapi tidak bisa melawan, maka kita kalah oleh dominasi program orang-orang di luar Islam. Ini yang problem dihadapi oleh kita umat Islam. Kadang-kadang juga di dalam komunitas umat Islamnya sudah kalah itu, justru terpecah-pecah dengan pemikiran yang bermacam-macam. Tidak solid untuk menghadapi musuh Islam yang memang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Ini kan problem. Nah, kalau tidak percaya, cobalah begini. Saya gambarkan. Kalau saya seorang pemburu buruk, misalnya, ini ada pohon, saya katakan ada pohon, terus ada burung yang hinggap, ya, di atas pohon atau di atas dahan. Nah, saya sebagai pemburu, tentu saya menyiapkan bedilnya itu ya, senjatanya itu ya. Saya tembak burung tersebut, dar misalnya. Kalau kena, ya sudah, berarti ini rezeki saya, kan begitu. Saya nembak burung, kena rezeki saya. Cuman problem begini, ya ikhwan. Tatkala saya menembak burung tersebut, ternyata kena sebelahnya, tidak kena burungnya itu. Apa yang dilakukan oleh burung? Burung akan terbang, betul? Karena takut dengan tembakan kita, terbang. Bahkan kadang-kadang dia terbang ke dahan lain, kita masih mempersiapkan, belum sampai nembak lagi, burung sudah terbang. Karena ingat burung ini, oh itu penembak, itu pemburu yang akan membunuh saya. Ini menurut saya burungnya cerdas. Maaf ya, burungnya cerdas, luar biasa ini. Jadi ini burung yang alim, burung yang luar biasa. Kenapa? Dia takut oleh penembak karena dia tidak bisa melawan. Problem umat Islam zaman sekarang sudah pada tahu bahwa kita ini sasaran tembak non muslim. Kita sasaran tembak non muslim. Kita ini berat burung, kita ada di dahan, ya, kita ditembak, ya kalau kena ya sudah, letok ya, kita sudah ikut mereka. Yang jadi masalah, kita ditembak ini, kena dahan sebelahnya. Bukannya kita terbang, kita malah mengucapkan dada, nih tembak aku, maka masuk ke dalamnya. Artinya kita tahu misalnya, ini dunia internet misalnya, atau dunia media, ini sudah merusak umat Islam. Tapi kita justru membeli TV yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Ini kita dikatakan bagaimana ini? Kita kalah perang, atau kita ini menghadapi musuh yang musuh ini punya strategi, musuh punya senjata, kita tidak punya senjata, kan kita juga tidak melawan. Inilah problem yang sementara waktu dirasakan oleh hampir mayoritas umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ini baru yang saya katakan musuh di luar Islam. Kemudian musuh-musuh di dalam Islam lewat intern ini juga ya ada. Sejak zaman Nabi sudah ada ya. Nah, sejak zaman Nabi, zaman sahabat itu sudah ada musuh-musuh yang ada di dalam Islam ini ya. Saya katakan begini, walaupun ini perumpamaan yang tidak tepat-tepat amat gitu ya. Kita mesti ingat salah satu orang yang namanya Ibnu Sayyad ya. Ibnu Sayyad yang dituduh atau diduga oleh Nabi sebagai Dajjal ya. Di zaman itu Ibnu Sayyad tidak melawan kepada Nabi, tidak melawan secara fisik tidak. Tapi tatkala Nabi ini curiga dengan perilaku Ibnu Sayyad, Nabi kan bertanya, hei Ibnu Sayyad, diajak dialog, dikatakan, saya ini Nabi, kata Nabi Muhammad, saya ini utusan Allah. Loh, ada model Ibnu Sayyad diri ini mengatakan saya juga utusan Nabi. Dia tidak melawan dengan tidak melawan dengan panah, tidak seperti Abu Jahal, Abu Lahab, tidak. Tapi dia dengan pemikiran, kalau engkau Rasul, saya juga Rasul. Saya diutus oleh Allah, saya juga diutus oleh Allah. Jadi mengikuti metode untuk penggempuran akidah dari dalam. Ini terjadi di zaman Nabi. Kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq secara ringkas. Ada kan orang-orang Islam sudah masuk Islam. Nah, tatkala Nabi wafat,
Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, ringkas cerita mereka mengatakan, kalau gambaran lebih mudah barangkali ya, kalau tanya, lu kamu Islam, Islam ya. Sholat, puasa, haji, dong bayar zakat, enggak, aku yang kerja ngapain suruh bayar zakat, ya dah, maka namanya ingkarus zakat, kan ini sudah ada loh di zaman para sahabat, terus zamannya Sayyidina Utsman, terus zamannya Sayyidina Ali, terus ini berkembang, ini namanya musuh dari dalam, ya, sampai sekarang. Kalau kita katakan Al-Quran ini mengatakan ya, mudah-mudahan nanti dibahas oleh narasumber berikutnya misalnya. Jelas kalau Al-Quran ini dikatakan misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hei orang yang beriman diwajibkan atas diri kalian asyam puasa. Kalau kita tanya, ini orang Masya Allah orangnya, kamu puasa sekarang? Iya puasa. Kenapa? Karena wajib hukumnya. Dari mana wajib? Itu ada kalimat kutiba. Kutiba itu apa? Ya kutiba itu wajib. Kutiba alaikumusiyam, jadi wajib puasa pada bulan Ramadan. Itu masih sejak kita orang pondokan, bukan pemerintahan itu loh bingung menyiapkan ru'yatul hilal. Luar biasa. Pemerintah itu bingung kapan mulai awalnya puasa, akhirnya puasa. Itu kan dari kalimat kutiba alaikumusiyam. Ya, kalimat kutiba juga. Alhamdulillah, saya kira se-Indonesia muslimnya ini beriman pada ayat ini. Ya, karena memang muslim. Nah, begitu kita bukakan lembar lain, ada tulisan di sana, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl, yaitu qisas di dalam pembunuhan. Sama-sama kutiba, maka di sini geger. Wah ya jangan, ini kan tidak cocok dengan kemanusiaan. Loh, kan kutiba. Iya sama, tapi kutiba itu kan tidak bersiko pada hak asasi manusia. Yang ini bersiko. Inilah dunia Islam yang pecah dari dalam. Maka ada kelompok gitu ya, yang memang ingin eksis. Saya memang beriman kepada kutiba alaikumusiyam, dan saya juga beriman kepada kutiba alaikumul qisasu fil qatl, sehingga perlu ada perda anti kemaksiatan, perda anti pembunuhan, perda begitu. Ini pekerjaan, tapi tidak jarang loh ya orang Islam, bahkan tokoh-tokoh Islam yang menolak. Sudahlah, nggak usah ngurusi perda-perda, itu kan bukan Islam kita, bukan Islam di Arab, bukan Islam zaman dahulu kala. Tapi begitu rebutan kutiba alaikumusiyam, wah, apa namanya, grup dari Sampang kirim tim ru'ya, grup dari mana, dari Sarang mungkin tim ru'ya, dari Malang tim ru'ya, rame segala macam. Apalagi kalau kewajiban tersebut berkaitan dengan haji misalnya ya, karena haji itu ada nilai-nilai al-fulus wa ma adraka mal fulus, ada nilai-nilai produksi dan segala macam, atau apa namanya, rel yang subur dan begitu. Maka di situ akan bergulir kemana-mana, ada apa namanya, kelompok-kelompok yang bagaimana caranya haji ini menjadi baik dan segala macam. Tapi sebenarnya ada juga nilai-nilai yang lain, nilai ekonomis, seperti juga ada dana abadi haji dan segala macam, kan begitu ya. Ini tapi begitu kutiba alaikumul qisasul qatl, ini saya ambil satu, tapi sebenarnya adalah kepada perda-perda kemaksiatan dan segala macam, ini masuk di dalam ini ditolak mentah-mentah. Kenapa? Yaitu sebenarnya model kayak begini ini sudah ada di zaman Nabi, sudah ada di zaman para sahabat ya, dan juga para ulama-ulama terdahulu sudah ada. Ini saya katakan bahwasanya Islam, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, mempunyai banyak musuh intern dan musuh ekstern ya. Intern yaitu aliran-aliran yang mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis, mengingkari hasil ijma para ulama-ulama terdahulu. Maka ini sebenarnya adalah musuh juga, walaupun berbaju sama-sama Islam gitu ya. Yang kedua ekstern, yaitu adalah orang-orang di luar Islam yang tadi saya katakan ada 3 kelompok lah, kelompok besar, apa itu, Yahudi, Nasrani dengan berbagai cabang-cabangnya, dan orang-orang ateis yang mungkin lebih mudah di Indonesia adalah orang-orang PKI yang sekarang ini bergeliat ya. Dan perlu diingat, PKI atau komunis ini di samping Rusia menjadi sarangnya, maka Rusia di zaman itu menyebarkan antek-anteknya sampai ke negeri Cina. Maka Cina juga menjadi komunis Cina ya. Jadi ada komunis Rusia, ada komunis Cina. Nah sekarang ini pemerintah dan aktivis Cina, komunis di sana lagi garang-garangnya, lagi rajin-rajinnya mengekspor tenaga-tenaga Cina, termasuk
juga ke bumi Indonesia. Tentunya mereka datang ke Indonesia bukan sekedar orangnya, bukan sekedar pekerjanya, tapi juga dengan keyakinan komunisnya. Inilah yang sementara waktu menjadi renungan kita, bagaimana untuk menyikapi, apakah kita kompak menyikapi musuh kita, atau kita menjadi burung, ya, burung yang mengatakan nih aku tembak, atau memang kita orang cerdas minimal menghindar. Syukur-syukur kalau kita menjadi burung itu burung elang, ya, jadi ada musuh, bukan sekedar kita menghindar, tapi bagaimana musuh itu kita cakep, begitu mestinya, ya. Kita ambil musuh tersebut, kita taklukkan musuh tersebut, kita kuasai rumah musuh tersebut, mestinya begitu. Tentunya dalam koridor syariat yang benar, perilaku yang benar, karena kita mengikuti di samping fikih, ilmu fikih, juga ilmu tauhid dan juga ilmu tasawuf. Mudah-mudahan bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, dari saya ini sebagai prolog saya cukupkan sekian. Nah, kita bermohon kepada dua narasumber untuk melengkapinya. Dari saya itu dulu, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan, orang munafik yang sholat gitu ya, gimana menyikapinya? Dia ingkar terhadap syariat tapi tetap sholat. Ya, sebagian orang jil juga begitu, ya. Memang di dalam dakwah Islam di zaman Nabi saja, yang paling sulit itu adalah menangani atau menghadapi orang munafik, ya. Tapi kalau sudah benar-benar dia ini menerangkan tentang keingkarannya terhadap satu kaidah syariat, itu kalau zaman Sayyidina Abu Bakar kan beliau angkat pedang, ya. Itu tatkala ada sekelompok orang mengingkari zakat, sebagaimana tadi saya terangkan. Dia sholat, dia haji, dia puasa, tapi tidak mau bayar zakat. Kalau model yang diterapkan oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, maka Sayyidina Abu Bakar saat itu menyiapkan pasukan perang dan perang menghadapi mereka, para pengingkar zakat. Jadi dihadapi dengan sistem kenegaraan itu sah. Masalahnya gimana di Indonesia, kan gitu kan, ya? Ya karena Indonesia ini belum dilaksanakan negara Islam, kan belum dilaksanakan. Kalau kita melihat tulisan karya Kiai Hasyim Asy'ari dalam Qanun Asasi NU, ada tulisan-tulisan beliau yang lain, sebenarnya beliau ini juga bercita-cita untuk melaksanakan syariat Islam di Indonesia secara kafah. Nah, ini cita-cita beliau belum tersampaikan. Maka kita sebagai generasi penerus, kalau kita mengaku sebagai NU-nya Kiai Hasyim Asy'ari, maka ini wajib untuk kita perjuangkan. Walaupun sebagian orang mengatakan atau menolak cita-cita Kiai Hasyim Asy'ari untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia, maka kita yang harus bangkit, kan begitu. Yang mengingkari ya biar mengingkari, berarti kan bukan pengikut Kiai Hasyim Asy'ari, walaupun dia mempunyai kartu gitu ya, kartu anggota NU. Tapi kalau dia tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, berarti dia bukan NU-nya Kiai Hasyim Asy'ari. Karena itu untuk mengenal sebagai warga NU, kita harus tahu siapa sih pendiri NU, kan begitu. Nah, kalau sudah tahu cita-cita apa yang akan didirikan oleh NU, salah satunya adalah menerapkan syariat Islam di negara Indonesia. Itu tujuan yang belum tercapai. Itulah yang kita perjuangkan, karena sampai detik ini belum tercapai. Walaupun bukan berarti mutlak tidak tercapai, ada bagian-bagian, contoh adanya Departemen Agama yang diprakarsai oleh Kiai Wahid Hasyim, dan beliau salah satu dari orang yang diangkat menjadi Menteri Agama, ya. Ini kan warisan orang dulu. Berarti Islam dan syariat Islam ini sudah diformalkan, walaupun hanya sebatas Departemen Agama, tapi kan sudah ada peningkatan. Kemudian yang kedua adalah masalah puasa, masalah haji, ini ditangani pemerintah. Ya, nanti generasi kita ini masalah zakat ditangani pemerintah, masalah pembunuhan sesuai dengan syariat ditangani pemerintahnya, itu harapan kita. Nah, kalau sekarang belum bisa dilaksanakan syariat dengan kafah, dengan sempurna sesuai dengan ilmu yang kita pelajari di pondok, gampangnya itu begitu gampangnya.
Apakah mungkin kita ini belajar Fathul Mu'in ya, kemudian kita adopsi hukum-hukum yang ada di Fathul Mu'in itu kita terapkan di dalam Undang-Undang Dasar 45, begitu loh. Kan bapak-bapak kiai-kiai se-Indonesia yang punya pondok ini kan ngajar itu Fathul Mu'in, kapan dong prakteknya? Betul ya? Jadi bukan barang baru ini, kapan? Masa kita akan menjadi walimun ta'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubatin mau dokter jadi itu atau gimana itu? Coba saya tanya ya, kiai yang hadir dan para santri yang hadir ini, saya mau tanya, dalam kitab fikih orang mencuri yang sesuai dengan nisabnya itu dipenjara apa dipotong tangan? Ayo kapan prakteknya? Nah, kewajiban kita generasi sekarang mengadopsi hukum itu, kita tawarkan secara konstitusional kepada pemerintah agar Undang-Undang 45 dengan bakan-bakannya itu diisi oleh hukum Fathul Mu'in. Itu loh maksudnya. Harapan kita kan tidak bertentangan dengan apa yang kita pelajari, kecuali kalau ada tokoh yang anti Fathul Mu'in, ini beda namanya ya. Itu berkaitan dengan apa tadi ya, orang munafik, maaf ya, munafik yang sholat loh ya tadi itu. Kalau kita menemukan orang yang sholat dia tapi menolak syariat Islam, sudah selayaknya dalam kutip kita perangi mereka. Perang di sini kan tidak harus dengan senjata, perang pemikiran, kita lawan mereka, kan begitu ya. Jadi kalau mereka berbicara dengan konsep pemikiran mereka, kita lawan dengan pemikiran kita, begitu. Jadi perang tetap perang, tapi konteksnya bukan harus perang dengan pistol, dengan pedang, tidak begitu. Namanya ghazwul fikri. Barangkali zaman sekarang yang paling tepat adalah ghazwul fikri, yaitu perang peradaban, perang pemikiran dan lain sebagainya. Itu kalau menghadapi munafik yang sholat, namanya juga munafik ya, tapi sholat tapi munafik, tetap kita perangi. Tapi yang kita perangi bukan prinsipnya mereka, adalah pemikiran sesatnya, begitu ya. Kemudian apa gerakan kita ini? Gerakan ilmiah. Apa langkah kita, ilmiah atau gerakan? Ya dibarengi. Ilmiah itu macam demikian apa yang disampaikan oleh Kiai Idrus, Kiai Najeh. Lah gerakan kita ini, perkumpulan ini namanya gerakan. Tapi kalau bisa tidak berhenti di sini, gitu. Nanti setiap yang hadir ini bisa membuat komunitas-komunitas yang semuanya itu pro syariat. Bahkan juga kalau ada di sini penulis-penulis, maka perlu juga menyebarluaskan tulisan-tulisan karya ulama salaf yang berbahasa Arab dulu itu di Indonesia kan, dengan bahasa-bahasa sekarang yang diterima oleh masyarakat, distorkan, disebarkan kemana-mana, sehingga ini gerakan-gerakan ilmiah yang benar-benar sesuai apa yang mereka lakukan, baik orang sesat, kalangan sesat ya, liberal, Wahabi, Syiah dan semuanya, itu juga mereka kan menyebarkan buku-buku, selebaran, ceramah-ceramah. Kita juga mengadakan yang sama. Tidak lepas juga musuh-musuh Islam menyebarkan yang permasalahan yang sama. Kita di sini kan tidak pernah angkat senjata. Orang kafir, orang non-Muslim, orang Kristen juga tidak pegang senjata mereka. Tapi mereka bukan berarti tidak perang dengan kita, tapi perang peradaban. Maka kita berdalil wa makaru wa makarullah. Mereka bermakar, mereka akan menjatuhkan kita. Wa makarullah. Allah juga mempunyai strategi yang jitu. Kita menggunakan strategi yang sudah ditulis dalam Al-Quran, dalam hadis yang disepakati oleh para ulama salaf. Begitu mestinya ya. Kemudian gelombang musuh Islam yang pesat, apa aksi kita? Ya begini, ini ingin saya sikapi begini. Kita perkuat diri kita. Kita harus perkuat diri kita. Kalau tidak, kita akan habis. Tapi perlu ketahui apa yang terjadi ya nanti ya takdir Allah menentukan. Tapi sekarang ini kita perkuat. Ibarat maaf ya, kita ini badan kita terkena bisul. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita minta vitamin, kita ke dokter, kita mungkin disuntik, kita ini segala macam agar bisul ini mengempes. Kan begitu? Bila perlu dioperasi, ya dah, dioperasi dulu sebelum membesar. Tapi kalau ternyata suatu saat ini bisul ini tidak sembuh-sembuh, tiba-tiba jebrot, ya sudah, jebrot sudah ya. Kan gitu. Kalau misalnya kita sudah mengatakan pendekatan kepada aparat, pendekatan kepada pemerintah, jangan ada Syiah, jangan ada Wahabi, jangan ada liberal, sudah kita lakukan. Itu perang kita, pemerang pemikiran. Tapi kalau ternyata suatu saat mereka membawa senjata, ya mau tidak mau bambu runcing juga harus dilaksanakan lagi, kan begitu ya. Sebagaimana sunnah
ulama-ulama kita, bapak-bapak kita terdahulu kan begitu ya. Jadi jangan kita yang surut ini loh. Jadi saya kira halaqah ini diadakan agar kita tidak surut semangat. Jangan kalau Wahabi lancar, Syiah lancar, lancar, kitanya surut, kita diam di rumah. Bukan begitu ya. Kita harus ada gerakan juga. Kemudian tentang sedikit ekstabilitas Ahok tinggi. Kalau di Jakarta gimana? Ya seperti tadi, alhamdulillah kawan-kawan di Jakarta, saya juga ikut di dalam komunitas itu. Mereka akan memilih satu gubernur Muslim ya, yang akan menghadapi Ahok nanti head to head ya, atau face to face gitu ya. Jadi Ahok lawan wakil Muslim, siapapun, yang penting bukan Ahok ya, yang penting bukan Ahok. Alhamdulillah sementara waktu gitu ya, yang sudah terjaring dalam komunitas calon gubernur Muslim, baik itu dari partai-partai gitu ya, maupun dari perorangan. Alhamdulillah lawannya Ahok itu Muslim ya, entah itu perempuan mesti Bu Risma tetap KTP-nya Muslim. Jadi ya siapapun, ada Yusril, ada Sandiaga dan segala macam, itu KTP-nya Muslim. Itu jauh lebih baik daripada Ahok kan begitu. Ini juga sebagai jawaban gimana dengan jargon pemimpin kafir yang adil lebih baik dari pemimpin Muslim yang korupsi. Ini kan tidak berimbang cara pengaduan argumentasi kan tidak berimbang. Mestinya begini, pemimpin Muslim yang adil mana lebih afdal dengan pemimpin kafir yang adil. Kalau kita umat Islam pasti pilih pemimpin Muslim yang adil kan gitu ya. Pemimpin Muslim yang koruptor, sebut saja Pak Harto lah misalnya, mana lebih baik dengan pemimpin kafir yang koruptor ya, misalnya siapa ya, Ahok lah gitu ya. Ya harusnya begitu kan gitu ya. Jadi Muslim adil-adil, Muslim tidak adil, koruptor kan begitu. Jadi kalau pengambilannya kayak tadi itu, mana lebih afdal pemimpin Muslim yang tidak adil dengan pemimpin kafir yang adil, ini salah ya, dalam dalam dialek atunya logika penipuan ya, logika penipuan itu kan sama dengan begini, ditanya garam dengan gula, mana lebih manis garam dengan gula? Ya mesti jawabnya gula, garam gak ada yang manis. Kalau ada garam manis namanya bukan garam kan begitu ya. Tapi kalau ada orang bertanya mana lebih manis, gula beli di pasar dengan madu, masih masuk akal, betul kan? Maka logika terbalik itu yang harus kita lawan. Nah inilah maksudnya perang pemikiran kita lawan, begitu ya maksudnya. Kemudian ya saya kira itu yang bisa saya jawab. Ada di sini yang bagiannya Kiai Idrus Romli, gimana caranya merangkul aliran sesat gitu ya, gelombang musuh pesat, apa aksi kita dan lain sebagainya. Monggo Kiai.